kasus mafia segala macem kayak gitu kan. Maksud aku tuh sebenarnya kalau nggak ada aku di situ tuh malah masalah. Oh iya, aku nih lagi umroh dan apa ya, aku memang apa ya lagi pengen menenangkan diri, pengen apa ya, pengen hatinya itu tenang, pikirannya tenang gitu. Jadi aku pergi umroh dan ini juga nggak sama keluarga. Sendiri ya, Nggak Kak? sama keluarga. Sendiri, yang bener-bener pengen sendiri dulu, nggak mau diganggu siapapun gitu. Cuman aku ditemenin sama Putri Jimbo gitu, karena kan dia kayak apa ya, kasihan sama aku juga. Terus dia apa ya, berharap masalah yang terjadi sama aku cepet selesai gitu. Makanya aku sih lebih berdoa ya, doanya juga cuman pengen bahagia kayak gitu-gitu. Pengen bahagia ya, Kak ya? Ya. Kak, seperti statement kakak kemarin tuh memang 2024 tuh tahun paling berat buat kakak, Kak? Apa? Tahun 2024 kemarin tuh apakah memang tahun terberat buat Kak Dinar, Kak? Aduh, 2024 nih banyak pembelajaran buat aku, banyak apa ya, capek banget lah ini 2024, 2023 akhir sama 2024 itu cobaannya bener-bener apa ya, di luar kemampuan aku sebenarnya. Cuman aku mau menguatkan diri kayak gitu karena masalahnya tuh terlalu dewasa. Contoh kayak aku mengetahui kasus mafia segala macem kayak gitu kan. Maksud aku tuh sebenarnya kalau nggak ada aku di situ tuh malah masalahnya juga tidak akan terbongkar sebenarnya. Bahkan ada kasus di Mabes Polri lebih besar dan itu gara-gara apa? Gara-gara ada akun tanah gitu. Iya. Itu nih kalau iya, mereka itu sebenarnya aman-aman aja, tapi karena aku juga bilang apa namanya itu, kalian ngedeketin aku, kalian itu usahanya itu putih atau lempeng-lempeng aja atau gimana. Kalau usahanya kotor ya maaf kata ya, kalau usahanya agak menyamping kanan kiri itu berbahaya buat kalian dan keluarga kalian. Aku udah pernah tanya ke mereka, cuman mereka nggak apa ya namanya juga ada perasaan cinta segala macam kayak gitu. Jadi ya apa ya, banyak masalah, jadi terlalu dewasa ini tuh, aku nggak siap. Kak Dinar, terlalu muda buat ada di masalah ini. Kak Dinar, apakah memang dari serangkaian masalah itu yang akhirnya memicu permasalahan dan menimbulkan isu soal asmara Kak Dinar yang sekarang lagi diambang di ujung tanduk, Kak Dinar? Aku sih nggak tahu ya, cuman ya ini sebenarnya ada antar pengusaha juga sih, gara-gara antar pengusaha juga. Tapi kita minta penjelasan dari Kak Dinar, mungkin klarifikasi kalau memang berkenan, Kak, soal permasalahan yang tadi Kak Dinar bilang mafia itu kan akhirnya orang mengaitkan dengan perjalanan asmaranya Kak Dinar. Apakah benar karena permasalahan itu hubungan Kak Dinar dan Ko Apek saat ini sudah diambang perceraian kah? Atau seperti apa, Kak? Ya seperti itulah. Maksudku tidak mau terlalu banyak komentar ya, karena kan itu urusan yang menurut aku terlalu menyiksa hati aku ya, karena kan memang aku sama Kopek ini banyak pertengkaran memang menurut aku besar banget, dan aku apa ya, buat mental aku tuh down banget. Makanya aku cepet lari ke Mekah berdoa, aku takut salah jalan segala macam. Nah, intinya kayak gitu. Oke, Kak Dinar, ketika nanti pulang dari umroh, apakah punya agenda untuk bertemu dengan Ko APK atau seperti apa, Kak? Untuk mungkin memperjelas situasi ini, Kak. Aku kan sama Ko Apek, aku kan udah bilang ada nggak adanya aku tetap dukung Ko Apek seperti itu, karena aku tahu dia bukan pelaku utamanya. Walaupun kita tuh dari segi sifat memang tidak cocok sama sekali. Tapi aku sama dia itu kan ada usaha bareng dan udah terlanjur. Aku kalau mau menarik diri nggak bisa. Kalau aku menarik diri bisa kacau kayak gitu, karena kan di situ juga seenggaknya aku berkontribusi secara otak, tenaga dan materi seperti itu. Jadi kalau aku mengundurkan diri
ya karyawan yang di sana seperti apa, bosnya nggak kayak gitu. Aku sempat sih mau mengundurkan diri, cuman kan aku udah terlanjur taruh uang di sana juga, jadi bingung juga. Jadi kalau adalah beberapa pengusaha lain, udahlah Dinar, maksudnya tarik diri aja. Kalau tarik diri malah kita jadi takutnya saling lapor kayak gitu. Jadi sih kalau aku sih maunya dengan hal yang baik-baik ya, maksudnya itu apapun hubungan sama Koapek suatu saat nanti, aku maunya kita berteman dan berpartner bisnis gitu sih. Artinya hubungan saat ini sama Koapek ini hanya sebatas rekan kerja ya, profesional ya. Nah itu belum bisa aku jelasin. Oke Kak Dinar. Oke Kak Dinar, mungkin kita tunggu juga nanti kedatangan Kak Dinar. Nah Kak, ini kita juga mau nanya-nanya nih Kak, terkait dengan kedekatan Kak Dinar juga nih dengan Kalina nih. Karena kan tadi kita mau nanya Kalina juga nih, terkait mengenal sosok Dinar itu seperti apa sih? Dan kita tadi kasih challenge ke Kalina nih. Sedekat apa sih Lina mau kerja dengan Dinar Candy? Apakah ketika di video call gitu diangkat nggak? Oh ternyata betul diangkat. Kak Dinar sendiri mungkin melihat sosok Lina seperti apa Kak? Dia orangnya baik, kreatif, nggak bisa orangnya, aku suka itu. Terus dia solid temennya. Jadi misalkan aku kalau ada musuh, dia nggak temenan sama musuh aku. Padahal aku nggak kayak nggak apa-apa Beb, kenalan aja. Karena kan ini kan aku punya masalah sama dia, bukan berarti aku juga harus bermasalah kayak gitu. Tapi dia orangnya loyal banget. Jadi ketika aku nggak suka sama orang, dia sama nggak suka juga gitu. Loyal orangnya, terus dia nggak bermuka dua. Sejauh ini ya, dan aku berteman sama dia lama banget. Terus dia sering nginap di rumah aku juga. Luar biasa. Aku nyari temen di Jakarta tuh susah ya. Maksud tuh orang-orang tuh mau deket sama kita ketika kita lagi di atas atau ketika kita lagi banyak uang. Lina tuh aku lagi jatuh, lagi apa, dia tetap jadi temen aku. Oh, akhirnya memang dalam belakangan ini memang Lina dekat dan memang segitu intens ya dengan Kak Dinar ya. Soal asmara juga mungkin Iya, kalau misalkan ada cowok yang deket sama aku juga, dia langsung Beb, profiling dulu Beb, jangan sampai kamu kenapa-napa kayak gitu-gitu. Oke. Dia ini care sama temen, care sama ya. aku. Oke. Kak Dinar, ini juga pertanyaan dari netizen yang mengatakan bahwa Dinar tuh punya kelebihan, punya jati diri yang seperti cepat melupakan, kayak orangnya nggak muluk-muluk, cepat melupakan. Artinya nggak munafik kalau soal asmara. Cepat move on. Iya. Itu mungkin kakak tanggapannya seperti apa? Aku kalau kalau dikecewain itu aku lupanya cepet. Kayak nggak ada rasa itu. Karena kan aku kalau hubungan sama orang tidak menggantungkan diri secara materi segala macam. Jadi ketika aku dikecewakan, biasanya aku langsung pergi kayak gitu atau langsung menghindar. Karena menurut aku aku tuh hidup udah, ibarat kata aku udah pekerja keras, nyari uang sendiri, nyari nafkah buat keluargaku, jadi aku nggak mau ribet gitu. Kalau misalkan kalau ada masalah aku pertahankan, cuman kalau keterlaluan, misalkan contoh ya, ngomongin aku bersama mantannya, misalkan itu kan nggak baik gitu ya. Kecuali mantannya itu nggak suka sama aku, dan aku tidak suka banget kayak ngejelekin teman-teman aku sama mantannya. Kalau kalian berkolaborasi silahkan, cuman kan kalian juga kan udah ngejelekin nama aku, udah bikin hancur nama aku. Maksud kalian apa gitu? Oke, Kak, kita juga mau konfirmasi nih Kak terkait dengan pemberitaan kemarin nih yang sempat viral nih soal terlalu protektifnya Koapek terhadap Dinar sehingga apa-apa harus dikonfirmasi sampai mengirim mata-mata dan terkesan sebagai seorang psikopat. Itu seperti apa mungkin Kak penjelasannya? Iya, keadaannya seperti itu. Dia ngirim orang buat mata-matain aku. Kayak misalkan aku berteman sama cowok, difotoin. Jadi aku susah, kayak aku mau berbisnis mau apa, jadi kayak aduh capek kayak gitu. Kak, ini itu sih yang membuat aku lari ke Mekah juga. Oh, itu yang akhirnya juga membuat Kakak untuk beribadah, untuk menjalani ibadah di tanah suci ini ya Kak ya? Untuk mendapatkan ketenangan. Dan aku juga kalau ya, Kak? Ibarat kata kalau ngebantuin dia juga kayak aku ngebantuin dia tapi dia tuh nggak pernah.
nggak pernah merasa aku bantuin gitu, jadi kayak perjuangan aku tuh sia-sia aja. Ini keresahan ini sudah berapa bulan sih Kak? Maksudnya akhirnya Kakak pendam dan Sebenarnya sih dari setahun awal juga sih aku udah lihat sih karakternya seperti itu. Jadi tadinya aku pikir dia bakal berubah, tapi lama-lama ternyata enggak. Apa yang Aku udah cukup bersabar. Alasan apa yang mungkin buat Kakak sabar dan bertahan selama 1 tahun itu tuh Kak? Ya gini ya, kita ini kalau aku ini kan dideketinnya tuh seperti apa? Aku tuh dikejar loh, aku lagi show disamperin, dia tuh ngejar aku hampir 6 bulan lebih. Aku waktu itu lagi deket sama orang luar, lagi sama DJ internasional juga waktu itu, aku lagi deket. Kan ya ibarat kata kan dia yang narik aku dari cowok luar itu, dari cowok bule. Ditarik aku buat jadi pasangannya. Dan itu bukan mungkin ya waktu pas pemberitaannya, Dinar segampang ini. Enggak, itu perjalanannya jauh banget. Tapi artinya sampai saat ini masih ada beberapa bisnis yang Kak Dinar jalani dengan Koatek ya Kak? Ada. Dan itu masih Kakak pertahankan dan menjalaninya seprofesional mungkin sebagai rekan kerja ya Kak ya? Ya nggak rekan kerja juga ya, gimana ya, aku belum bisa jelasin nih statusnya seperti apa kayak gitu, karena kan kalau aku ngomong di media terlalu banyak juga ini berdampak lagi, nanti dia ngirimin orang atau dia nanti ngecar aku lagi gitu. Tapi kalau dari Kak Dinar sendiri memang sudah memantapkan untuk mengakhiri atau seperti apa? Ya kalau aku sih jalanin aja dulu ya, aku nggak mau ngomong terlalu banyak, apalagi kan lagi di tanah suci kayak gitu. Aku sih berdoa yang terbaik buat diri aku, yang membuat aku bahagia kayak gitu. Nah, Kak Dinar, bagaimana kontribusi Kalina nih dalam persahabatan kalian, mungkin dalam kisah asmara kamu yang terlalu pelik ini, mungkin seperti apa sih kontribusinya Kalina nih? Kalau Lina sih kayak sangat menyayangkan, apalagi kan maksud aku tuh kan kayak show aku, Lina tahu sendiri lah, show aku tuh banyak lah di mana-mana. Maksud tuh sayang banget ya, maksudnya itu mentalnya dirusak sama ibarat kata ya sama lawan jenis lah kayak gitu. Jadi kalau menurut si Lina ini lebih baik kita tuh berkarir, karena kalau kita nggak ada nama, kita nggak punya penghasilan, mereka juga mau kok sama kita, mereka juga nggak anggap kita gitu lah. Karena gini, yang cantik itu banyak, yang seksi itu banyak, cuman cewek yang punya penghasilan, punya value tentu itu pasti apa ya, coba kalau buat mendapatkan kita bakal berbeda effortnya kayak gitu. Jadi kalau menurut Lina itu, dia itu menyadarkan aku bahwa aku harus fokus ke kerjaan aku, harus fokus ke keluarga masa depan aku, jangan sampai aku tuh ngedrop gitu. Ini kan juga akhirnya kan aku nggak pernah bergantung sama cowok, aku nggak pernah, karena aku nggak percaya sama cowok. Yes, kita tahu itu Kak, kita sangat tahu itu bahwa Dinar memang tidak pernah bergantung sama lelaki, itu paham banget. Nah Kak, ini kan banyak juga nih netizen yang mengatakan dan menggiring opini bahwa Lina tuh punya kedekatan dengan banyak artis, tapi mungkin untuk pansos dan segala macam, dan mungkin kedekatan dengan Kak Dinar hanya untuk sekedar meramaikan dunia hiburan. Mungkin tanggapan Kak Dinar seperti apa? Persahabatan kalian memang tulus ya? Kalau sama teman artis tuh kita kan tahu satu sama lain ya, jadi aku tuh nggak pernah ganggu lapak masing-masing lah. Aku nggak ganggu lapak masing-masing ya. Kalau teman artis yang sukses aku senang kayak gitu ya, kalau ada teman artis yang lagi terpuruk saling support kayak gitu. Jadi kalau aku tuh nggak pernah nyindir orang, nggak mau juga. Keren, artinya memang persahabatan kalian ini tulus ya, dan memang saling support one another ya Kak? Iya, kalau aku tulus sama, ya mungkin kayak ada artis yang kontroversial banget di sosmed, tapi kalau aku tuh enggak, kayak aku tuh aku tahu dia, kalau WA-an biasa aja gitu, enggak, saling support aja. Saling support aja. Kak, kakak jadwal balik ke Indonesia kapan Kak? Tanggal 14 atau 15. Tanggal 15 ya Kak. Kak, kita izin untuk nanti meliput kedatangan kakak pulang umroh ya? Iya. Tanggal 15 ya udah, aku mau jalan dulu. Enggak, satu lagi Dinar, bentar. Yang tadi soal wartawan out of the record ya. Ini sama. Oke, Kalina Mukherjee. Kak, ini kita udah masuk di tahun baru 2025. Mungkin